Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinan nasiha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da syafina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat Jatin, calon pengantin yang berbahagia dan masyarakat dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah, dan rahmat dari Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan tema penasehatan hak dan kewajiban suami istri. Intisari dari pengertian, pemahaman, dan tujuan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, bahwa perkawinan adalah ikatan suci, ikatan sah, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membangun keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari ikatan suci ini membawa konsekuensi logis adanya tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Dalam struktur keluarga ada posisi suami yang punya peran tersendiri dan istri juga punya peranan tersendiri. Masing-masing punya peranan masing-masing. Dan ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dasar normatif yang menginspirasi adalah pesan Nabi bahwa kullukum ra'in wa kullukum ra'iyatun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin, setiap dari kita adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatih, dan akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam hidup rumah tangga, masing-masing punya porsi tanggung jawab masing-masing, dan sebagai pemimpin dalam sekup masing-masing. Seorang suami idealnya adalah pemimpin bagi keluarganya. Kemudian istri mengambil peranan sebagai pemimpin rumah tangga, yang tentu salah satunya adalah subordinatif atau menjadi bagian dari kepemimpinan besar keluarga atau seorang suami. Sebagaimana pesan Al-Quran, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap istrinya di dalam rumah tangganya. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita di dalam hidup rumah tangganya. Sahabat Jatin, calon pengantin baru, as'adakumullah. Dari sini tentu masing-masing harus menyadari betul untuk kemudian tidak saling mengambil mengambil peran yang overlapping. Dari sini sudah berbagi tugas. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya, keluarganya, anaknya, dan sakup terbatas istri tanggung jawab terhadap rumah tangganya atau intern keluarganya. Yang berikutnya adalah yang harus dipahami oleh masing-masing kita yang hendak merencanakan pernikahan, bahwa ketika kita mengambil satu komitmen dalam ikatan perkawinan, dikata ketika ada kalimat ijab dan qabul, janji suci, apa yang disebut mitsaqan ghalidha, janji yang kokoh nan kukuh. Karena ini janji tidak semata-mata dibuat antar dua insan yang saling bersangkutan atau saling terkait, janji antar dua keluarga secara horizontal, namun vertikal ada janji kepada Allah.
dan ini melahirkan mitsaqun ghalidh, janji yang kokoh, karena ada konsekuensi dari janji ini. Apa yang semula atau perkara yang semula diharamkan menjadi halal. Kemudian yang kedua, dengan adanya janji ini melahirkan janji kepada Allah secara vertikal, melahirkan konsekuensi bahwa pernikahan ini adalah lebih dari ikatan sosial namun ikatan ibadah. Jadi lapangan ibadah yang luas dan panjang memberi kesempatan masing-masing untuk mendharma baktikan kehidupannya, untuk berperan sebagai suami sebaik-baiknya dan menjadi istri sebaik-baiknya. Poin yang kedua, di luar adanya tanggung jawab ini, bahwa fuqaha, para ahli fikih memberikan pengertian bahwa ikatan pernikahan ini melahirkan hakul intifa, hak untuk mengambil manfaat, bukan hakut tamlik, hak untuk memiliki. Ini perlu dijelaskan bahwa antara hakut tamlik, hak memiliki, dan hakul intifa, hak untuk memiliki manfaat atau mengambil manfaat, itu berbeda. Di antaranya adalah perbedaan itu bahwa hakut tamlik itu selayaknya seperti hak atas kepemilikan barang, HM atas tanah, hak milik atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat. Seperti di zaman jahiliyah, istri itu disikapi, dipersepsikan sebagai hakut tamlik, hak untuk memiliki, maka kemudian bisa dihadiahkan, kemudian bisa diwariskan sepeninggal yang bersangkutan, kemudian bisa berbuat aniaya, anarkis karena merasa memiliki sepenuhnya. Namun ini diluruskan bahwa pada hakikatnya istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, hakikatnya adalah sepenuhnya milik Allah Ta'ala. Kita diberi amanah dan diberi kesempatan untuk hakul intifa, hak untuk mengambil manfaat, di mana kita bisa mengambil manfaat untuk beristimta, bersenang-senang bersama istri kita, bisa berbagi perhatian, kemudian saling membantu, ada kesalingan, saling berkasih sayang, dan seterusnya.